Selamat malam, ini saya David Detan dan di belakang adalah saudara Daniel Dake. Di samping saya adalah ayah saya, Pak Pendeta Yonson Detan. Malam ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara untuk menikmati dan bahagia. Ini adalah episode pertama dalam episode series Father-Son discussion. Okay, Dad, what is the secret to enjoying life and being happy? Oke, thank you David. Jadi pertanyaan David tadi, bagaimana kita bisa menikmati hidup dan bahagia? How to enjoy life and be happy? Ini adalah pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh banyak orang. Bukan saja David saja, tapi saya yakin hampir semua orang di dunia, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, miskin, kaya, ingin mengetahui rahasia menikmati hidup dan rahasia untuk hidup bahagia. Saya pikir bukan saja David, tapi saudara Dani di belakang sana juga bersama teman-teman dan keluarganya juga pasti ingin tahu. Dan saya pikir saudara pemirsa yang mendengar YouTube ini juga, baik yang kecil maupun yang besar, tua, muda, apapun latar belakangnya pasti ingin tahu apa rahasia hidup bahagia, apa rahasianya bisa nikmati hidup. Saya juga waktu masih muda, masih lebih muda lah juga bertanya, dan tentu saya juga ingin menikmati hidup dan bahagia. Jadi this is a very real, practical, important question. Pertanyaan yang sangat praktis, sangat penting bagi setiap insan manusia di dunia ini. Saya senang bahwa malam ini atau pada hari ini acara kita Father-Son program, kita bisa mulai dengan pertanyaan yang dalam dan ya bisa juga dikatakan pertanyaan filosofis tentang pandangan hidup, supaya bisa mempunyai konsep hidup bahagia. Saya mendapati jawabannya dan saya menggunakan jawaban itu, dan saya menikmati hidup dan saya merasa bahagia. Bahkan saya bisa bahagia di dalam hidup susah, bahagia dalam penderitaan, bahagia di dalam konflik, bahagia di dalam sementara disusahkan oleh orang. Kalau bahagia karena lagi bersenang-senang itu biasa. Tapi kalau bahagia tatkala kita dalam keadaan susah, itu luar biasa. Kalau bahagia kalau lagi dipenuhi semua kebutuhan itu biasa. Tapi kalau bahagia tatkala kebutuhan itu tidak terpenuhi, itu luar biasa. Maka marilah saya sharing khusus kepada David dan saudara Dani dan semua yang ada di rumah dan pemirsa di mana saja berada. Semoga jawaban saya ini memberikan kiat, arahan, nasihat yang menolong di dalam memiliki konsep hidup bahagia dan nikmat. Bahkan di dalam menghadapi susah, menderita sekalipun. Yang pertama, konsep hidup bahagia menurut saya yaitu kalau kita punya relasi yang indah dengan Bapa di sorga. If we have beautiful, peaceful relationship with God. If not, even though we are very rich, all is actually
not making us happy and enjoy our life. Kalau tidak punya relasi dengan Bapa di surga itu secara dalam dan indah dan damai, maka sia-sia itu semua kekayaan, uang, semua yang kita punya itu tidak ada guna. Maka jangan heran tatkala ada orang yang kaya raya tetapi depressed. Ada orang yang kaya raya tetapi stres. Ada orang yang kaya raya juga bahkan bunuh diri, bahkan bunuh orang lain. Kenapa? Saya kira jawabannya karena dia tidak punya peace relationship with God. Kenapa saya jawab begini? Karena memang di Alkitab kita belajar bahwa manusia itu menjadi down, malu, kehilangan sukacita, bahkan menuju pada kematian karena broken relationship with God. Tatkala dosa datang, Adam dan Hawa menjadi menderita, menjadi hilang sukacita dan kebahagiaan karena relasi dengan Tuhan Allah itu hancur karena dosa. Dan Tuhan memberikan jalan keluar seperti tercatat dalam Kejadian 3 ayat 15, Genesis 5 verse 15. When God shows the way, giving the grace, itu yang namanya perjanjian kasih karunia, bahwa akan ada Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia, yang adalah Allah, rela menjadi manusia, menderita, mati, memenuhi seluruh tuntutan Allah supaya ada peace relationship between man and God. That is the key of happiness. That is the key for enjoying life. Itulah kunci sukacita, kebahagiaan. Tapi pertanyaannya, apa kita paham itu? Atau kita hanya berpikir, ini bagian dari khotbah gereja saja. Oh, ini bagian dari isi Alkitab saja. Oh, ini bagian dari ajaran-ajaran sekolah saja. Akibat melihat itu sebagai ajaran saja, tidak dibawa kepada real life, maka kita tidak melihat maksud Tuhan untuk menolong, membawa kebahagiaan bagi kita. Saya melihat itu. Maka harus kita bangun relasi kebahagiaan itu, relasi damai itu dengan Tuhan. Kita tidak bisa berdamai dengan Tuhan kalau tidak memenuhi tuntutan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus telah memenuhi itu, maka dalam Tuhan Yesus kita mendapat damai dengan Bapa di surga. Itu penting. Makanya Tuhan Yesus itu disebut the Prince of Peace atau Raja Damai. Prince of Peace atau Raja Damai ini Tuhan Allah siapkan bagi kita. Dan orang yang memiliki the Prince of Peace, Raja Damai ini, maka peace ada di dalamnya. Bersama dengan peace itu ada sukacita, ada kebahagiaan. Makanya tidak heran di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 itu berbicara tentang buah-buah roh. Buah-buah roh itu berbicara tentang damai, dan di dalam damai itu ada sukacita. Jadi kalau mau bersukacita harus ada damai. Orang yang ada di dalam ketidakdamaian, meskipun dia kaya, dia tidak akan menikmati sukacita. Jadi misalnya Daud dengan Bapa, kalau ada konflik peperangan, sukacita tidak akan ada. Kenapa? Karena damai itu membawa sukacita, dan damai itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi kalau punya banyak uang, kekayaan, sukses, kalau tidak damai dengan orang tua, peace is gone, the joy also gone, the happiness also gone. Nah ini kunci. Makanya penting ada relasi damai dengan Tuhan itu. Ini rahasianya. Bagaimana kita mempunyai peace relationship atau hubungan damai dengan Bapa di surga, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, selain Tuhan Yesus Kristus yang kita peroleh sebagai Raja Damai bagi kita, tapi Tuhan juga berikan kita Roh Kudus, jaminan damai itu ada dalam kita. Jadi kita tidak sendiri.
Tuhan juga tinggal dalam kita, maka kita menjadi damai bersama dengan Tuhan itu sendiri. Dan ini jauh melampaui uang, melampaui sukses, melampaui kekayaan. Dan banyak orang tidak melihat ini, sehingga kenapa orang tidak lihat ini? Orang selalu berusaha mau cari kekayaan dan apa semua, tapi mereka tidak pikir bahwa itu bukan kuncinya. Kebahagiaan bukan di uang, bukan di sukses, bukan di kekayaan, tetapi di relasi dengan Tuhan itu sejauh mana kedamaian, hubungan yang asik dan damai dan indah dengan Bapa di surga. Dan itu sudah ada dalam Tuhan Yesus, dan tentu tatkala Roh Kudus tinggal di dalam kita. Makanya Tuhan Yesus tatkala masih di bumi, dia berbicara tentang kunci sukacita itu, yang mana mau membuka pikiran orang-orang Israel pada waktu itu bahwa kamu khawatir tentang hidup, tentang uang, tentang makanan, tentang pakaian, tentang umur panjang. Itu ada dalam Matius pasal 6 tentang hal kekhawatiran. Dan Tuhan Yesus bilang, semua ini dicari oleh bangsa-bangsa. Nah, kalau kita bicara bangsa-bangsa, semua ini dicari oleh semua manusia, semua orang-orang di bumi ini. Laki-laki, perempuan cari ini. Tapi Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua yang kamu butuh ini ditambahkan kepadamu. Nah, orang mau cari dahulu kekayaan, carilah dahulu uang, makanan, minuman, pakaian bagus. Itu dicari oleh orang-orang dahulu. Lupa bahwa kerajaan Allah nomor satu. Terbalik. Harusnya kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi konsep kebahagiaan itu harusnya ada di dalam hubungan dengan Tuhan secara damai. So we need peace relationship with God. That's number one. Ya, nomor yang kedua, selain hubungan damai dengan Tuhan itu kita punya, kita juga harus punya hubungan damai dengan sesama. Ini juga banyak orang tidak perhatikan, sehingga orang menciptakan konflik-konflik di antara kakak adik, keluarga, teman, sesama. Mereka tidak lihat bahwa dengan membuat atau masuk dalam konflik-konflik itu justru menghancurkan sukacitanya, menghancurkan kenikmatan hidupnya. Menurut saya itu penting. Maka kalau Daud mau bersukacita, mau bahagia, mau nikmati hidup, tadi pegang hubungan dengan Bapa di surga dan jaga hubungan dengan sesama. Bangun relasi, bangun hubungan dengan baik, dan jaga kedamaian. Kemudian yang ketiga, yaitu harus ada damai di dalam diri. Jadi kalau diri sendiri juga tidak ada kedamaian, meskipun banyak uang tidak tenang. Meskipun banyak harta benda tidak tenang. Karena tidak ada damai di dalam diri. You need peace inside yourself. So you have peace in you, peace with your neighbors, peace with God. Damai dengan Tuhan, hubungan damai dengan sesama, dan damai di dalam diri. Itu adalah rahasia happiness, kebahagiaan yang menurut saya paling penting. Setelah itu baru kita boleh berpikir tentang sukses, berpikir tentang kebutuhan hidup, berpikir tentang keuangan, berpikir tentang apa yang kita perlu. Tatkala kita punya hubungan baik dengan Tuhan, sudah jalan, dan dengan sesama dan diri sudah ada, maka kita adalah orang yang paling bahagia. Tambah lagi kalau dikasih, makanya Alkitab katakan all those things will be added for you. Maka yang lain juga akan ditambahkan. Dengan Tuhan saja sudah bahagia, apalagi kalau tambah dengan yang lain. Jadi added, double sukacitanya. Tapi kalaupun tidak ada keuangan, kekayaan, kalaupun tidak dapat, kita masih bisa bahagia. Kenapa? Karena kunci bahagia yang paling utama itu bukan di uang. Yang paling utama yaitu dalam relasi dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Baru ada relasi dengan sesama.
baru relasi dengan diri. Makanya ingat dalam Galatia pasal 6 ada bilang, pasal 5 maksud saya, itu tentang buah-buah roh itu, di mana ada damai, itu ada buah roh, muncullah sukacita, kasih, damai, sukacita. Perlu itu. Harus kita jaga, dan menurut saya itu adalah ciri khas hidup surgawi. Dan orang yang punya hidup surgawi itu, dia orang paling bahagia. Meskipun belum datang di surga, meskipun belum sampai di surga, sudah bisa menikmati the beauty and the great life, heavenly life in this earth. Sudah bisa menikmati kehidupan surgawi meskipun belum di surga. Nah, tatkala kita punya ini, kita bisa mereflect atau memantulkan cahaya sukacita surgawi kita itu ke orang yang lain. Sehingga kita menjadi orang-orang surgawi yang penuh sukacita. Padahalnya tidak harus punya banyak uang. Padahalnya tidak perlu harus banyak pakaian yang bagus. Kuncinya, we have good relationship with God, with neighbors and ourselves. Itu yang paling utama. Nah, setelah ini sudah ada, otak kita ini akan berjalan dengan sendirinya. Our mind will work excellent, greatly, as soon as we have great relationship with God. God will open our minds and heart to act, to find the other thing. Jadi, dengan punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama dan diri, Tuhan akan membuka semua pikiran kita, logika kita, hati kita, semangat kita, dan kita akan menjadi sukses. Kenapa? Karena relasi dengan Tuhan sudah asik. Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menuntun orang-orang yang sukses menuju ke kita. Nah, itu yang saya alami. Sehingga orang berpikir, mungkin saya pinter dalam politik, tapi bukan. Sebenarnya dalam kehidupan Bapak itu jalan seperti begini, dan Bapak di surga mengirim orang-orang yang sukses bertemu dengan Bapak. Jalan lagi, kirim lagi. Bapak tidak cari. Kenapa? Karena Bapak itu sudah diberikan oleh Tuhan jalan keluar tanpa Bapak rencana. Nah, ini yang menurut Bapak beda dengan banyak orang pikirkan. Nah, kalau mau sukacita, kalau mau bahagia, dan bahkan sampai ke sukses itu dengan sendirinya. Yang penting kunci pertama itu ada, maka yang sukses yang lain itu ditambahkan. Maka Tuhan Yesus bilang, all things will be added. Yang lain-lain itu akan ditambahkan. Dan itu yang Bapak lihat. Seperti ditambah saja. Dan Daud sudah lihat Bapak punya hidup. Kalau Bapak mau cerita di sini kan kurang etis. Tetapi sebenarnya Daud lihat sendiri bagaimana kehidupan Bapak jalan. Nah, ada saja diedit. Ya lewat manusia juga. Tapi manusia-manusia sukses ini yang datang dekat Bapak. Dan dengan sendirinya Bapak ketemu orang-orang sukses, diedit, ditambahkan. Kemudian Bapak bisa tambahkan kasih Daud, tambahkan kasih Daniel, tambahkan kasih Berto, tambahkan kasih Victor. Semua yang ada ini kan bukan karena Bapak cari. Tuhan edit, tambah. Kenapa? Relasi dengan Tuhan. Kenapa? Relasi dengan sesama. Relasi dengan sesama ini tambah. Jadi kan asik hidup itu. Kan asik. Oke Bapak, mohon Ya, maaf. gimana Dani? Saya potong pembicaraannya. Poinnya sangat luar biasa. Ada satu pertanyaan Bapak dari saya. Bagaimana menikmati hidup secara surgawi? Ya, menikmati hidup secara surgawi itu yang tadi saya bicara. Bagaimana kita berbicara dengan Tuhan setiap saat. Ada damai dengan Tuhan, ya kita bisa berbicara dengan Tuhan. Nah, Bapak ini tiap pagi itu pasti bicara dengan Tuhan. Menikmati itu hidup surgawi itu dengan sebelum sibuk Bapak di tempat tidur, Bapak sudah bicara dengan Tuhan. Relasi dengan Bapak punya Bapak, kita punya Bapak, yaitu Bapak di surga. Yaitu dalam doa. Nah, doa itu bisa 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, tergantung waktu kita. Bapak bisa berdoa berjam-jam dengan Bapak di surga, asik bercakap. Omong tentang, aduh Bapak terima kasih untuk edit. Terima kasih untuk relasi yang bagus. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Alkitab. Terima kasih untuk iman. Terima kasih untuk kedamaian. Terima kasih untuk COVID tapi Bapak selesaikan. Terima kasih yang terlalu banyak.
Terus Bapak omong lagi, tambah, 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 tambah. Itu kalau Bapak omong juga, ya banyak sekali. Yang Bapak di surga udah buat. Nah ini yang namanya bagaimana menikmati hidup secara surgawi itu. Bersama dengan itu ya harus membaca firman Tuhan juga. Bapak ambil waktu untuk baca firman Tuhan. Dialami firman Tuhan. Cari dia punya hikmat, dia punya hiburan-hiburan dari situ. Untuk mendalami dan memperdalam, mempertajam berkat-berkat surgawi lewat Tuhan itu. Itu yang Bapak temukan, yang Bapak lihat, yang Bapak dapati di dalam firman Tuhan. Jadi ada doa, kemudian ada pembacaan firman Tuhan, percakapan dengan Bapa di surga, kemudian mengaplikasikan apa yang Bapa di surga buat itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama. Sehingga Bapa sering katakan bagaimana kita bisa menunjukkan senyum-senyum surgawi. Nah senyum surgawi itu bisa powerful dan bisa dapat edit di situ. Tambahannya ada di situ. Hanya orang melihat senyum kita saja orang bertanya-tanya, loh ini orang kok senyumnya beda. Ya itu ya senyum surgawi. Terus kata-kata kita yang kita sampaikan ke orang kok lain, yaitu kata-kata surgawi. Terus kita punya accent yang lain, yaitu accent surgawi. Tuhan itu luar biasa, dia akan kasih ke kita macam-macam saja, more than what we pray, lebih dari apa yang kita minta itu. Nah jadi Bapak kasih ringkasan tadi itu tentang pertanyaan Daniel dan pertanyaan Daud. Mau sukses, jaga relasi dengan Bapa di surga. Mau sukses, relasi dengan sesama. Mau sukses, mau sukacita, mau bahagia, mau enjoy life, jaga relasi diri. Tuhan, sesama, diri, in peace, dalam damai. Kemudian bercakap-cakap dengan Tuhan, kemudian membaca firman Tuhan dan sebarkan firman Tuhan. Sehingga orang lihat bahwa kita orang-orang surgawi. Nah orang-orang surgawi ini menikmati hidup yang enak dengan Bapa, menikmati hidup dengan sesama, menikmati hidup di dalam diri sendiri, tetapi juga menikmati berkat-berkat yang Tuhan kasih tambah. Yang tadi Bapak bicara itu, Bapak ini kaget-kaget saja. Loh kok bisa begini, loh kok begini. Dan Daud selalu saksikan itu hampir tiap hari, Pak Daud. Ya. Nah Daniel juga hampir tiap hari. Kok terjadi saja begitu? Loh, Bapak juga kaget saja. Apa itu Bapak punya strategi politis? Oh tidak. Itu yang Tuhan sudah bilang. Semua itu ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan semua itu ditambahkan. Kaget lagi, kaget setiap hari itu. Sampai tidak bisa dihitung itu. Kekagetan itu. Nah, jadi itulah jawaban Bapak untuk Daud pada malam ini. Tentang rahasia menikmati hidup dan rahasia bahagia. Satu hal sebelum Bapak tutup, bagaimana bisa bahagia dalam kesulitan. Nah ini nanti kita bisa bahas lebih dalam, tapi Bapak mau kasih tahu ini karena banyak orang yang kalau menderita yang menangis. Tetapi di Alkitab ada, Rasul Paulus dalam penjara dia bilang bersukacitalah, bersukacita dan bersukacita. Nah Bapak temukan itu. Bagaimana bisa bersukacita di dalam kesusahan. Kuncinya apa? Karena kita adalah orang-orang menang. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Karena kita punya Tuhan yang tinggal dalam kita. Jadi kuncinya kembali back to God, back to the Bible, back to our Lord Jesus Christ, back to the Holy Spirit, back to the Father. That's the key of everything. Itulah kuncinya. Kunci hidup sukacita di dalam penambahan-penambahan, sukacita di dalam kekurangan, sukacita dalam penderitaan, dan sukacita di dalam kelimpahan. You are enjoy and be happy in lack as well as in full, as well as in conflict and suffering, but also you are happy when God give you, add you more. So it's amazing. Ya, luar biasa toh. Semoga bisa ini jawaban yang baik. David mau apa? Reaksi atau bagaimana? Wow Bapak, jawaban yang sangat lengkap dan luar biasa. Terima kasih untuk jawaban itu. Saya belajar banyak hal. Ya untuk sekarang kita selesaikan saja. Nanti ketemu lain kali. Nanti ya kalau ada yang masih ada pertanyaan silakan ditanya di kolom komen. Oke, terima kasih. See you next week.